Hai guys, kembali lagi sama gua Jerry Simamura di Wanjir, Wawasan Jerry. Hari ini gue mau ngeceritain tentang alat-alat yang kembali lagi ada di sekitar kita, dekat sama kita, dan emang bagian dari hidup kita kali ya. Dan ini adalah suatu alat yang paling penting sama hidup kita. Seringkali nih alat menjadi tempat kita untuk merenung, menemukan inspirasi, malah kadang membuat kita menjadi lebih pinter daripada kita berada di sekolah itu, di sekolah kali ya, karena di sana tempat kita merenung, menilai diri sendiri, muhasabah itu paling penting tuh. Tempat ini biasanya paling sering buat kita cerita. Nah, kali ini gue sendiri sering menggunakan alat ini untuk ya gitu, untuk bercerita sih enggak sih ya, tapi lebih mungkin ke berhayal apa yang harus gue lakukan saat hari ini, apa yang harus gue bikin hari ini, dan apa yang harus gue buat hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum yang penasaran, nih gue mau ceritain mengenai sejarah kloset. Nah, pasti nih teman-teman atau orang-orang nih yang pada di sekitar-sekitar sini pasti pada tahu nih kloset nih. Kloset, kalau misalnya bahasa Prancisnya tuh tempat berak. Nah kalau yang tahu ada tahu tempat berak, ini pasti tahu nih kloset nih. Ini nih tempat kloset ini atau berak ini adalah salah satu tempat yang paling penting di hidup kita. Kayak gue ceritain di awal tadi, ini sangat-sangat penting lah ya. Nah, saking pentingnya tempat ini nih menjadi sumber inspirasi bagi hidup kita. Ini biar gak langsung lama-lama gue jelasin nih. Jadi toilet itu atau tempat kita, bukan toilet sih, kloset ya. Kloset itu lebih sejarahnya itu tahun 5.000 tahun yang lalu di zaman Mesopotamia kuno. Dulu bentuknya tuh masih kayak pispot. Kalau yang pada nggak tahu nih, pispot tuh biasanya buat buat nenek kita atau teman saudara kita yang sakit. Yang biasanya di sono tuh dia eh, apa? Dia di berdiri ya, bukan berdiri sih, berak biasanya. Jadi karena dia kakinya sakit, punggungnya sakit, kagak bisa jalan, makanya itu dia pakai pispot. Nah, pakai pispot ini biasanya ditaruh di tempat tidur dia buat dia buang hajat di sono. Nah, sama kayak gini juga yang terjadi di apa di zaman dulu, tapi pispotnya kagak yang kayak gitu. Dia pispotnya udah bentuk duduk, cuman panjang ke bawah gitu ya kan. Masih memberikan bau lah. Baru baru pada tahun 1800-an itu kembali lagi di masa kuno Yunani. Nah, di masa Yunani kuno itu baru bentuknya kayak kita nih, modern nih. Jadi dia bisa duduk panjang gitu, ntar ujung-ujungnya buang ke penampungannya. Ya bentuk-bentuk kloset kita lah, walaupun belum modern-modern banget. Nih, terus pada tahun 1900-an barulah ada kloset modern, kloset yang bisa kita dudukin nih. Yang ngeciptainnya, gue baca dulu nih. Kertas ajaib gua. Kertas ajaib datanglah. Set. Pada tahun 1776 nih, setelah gue baca nih, Alex Chuming, Cumming, Alexander Cumming itu ngebuat toilet yang modern. Jadi toiletnya itu udah kayak kita sekarang, yang duduk terus bisa di flush gitu, bisa ngebuang brrr, gitu gitu. Jadi bisa ngebuang, dan ini sangat berguna nih di kehidupan kita yang sekarang-sekarang ini nih. Alex Cumming ini yang ngebantu banget buat teman-teman yang suka nyari inspirasi di dalam kloset tuh. Di dalam kloset, emang kita tokai? Bukan, maksudnya sambil ngebuang air di atas kloset, yang mau nyari-nyari inspirasi itu biasanya di sono no, ditemuin sama Alex Cumming. Dia yang nyiptain, dia berpikir gimana ya biar kita ngebuang kagak bau, terus airnya langsung bisa ngasih tekanan yang kuat. Nah, itulah dibikin sama Alex Cumming. Nah, di perkembangan era modernnya, karena kebutuhan sanitasi yang tinggi,
karena penyakit-penyakit yang dihasilkan dari kotoran manusia itu tinggi. Ini buat information aja, setiap tanggal 19 November 19 November itu 19 November gak ya? Oh iya, 19 November gue baca lagi tuh surat ajaib gue itu, kita diadain hari toilet nasional, hari toilet sedunia. Jadi hari toilet sedunia ini dibikin buat biar kita, teman-teman kita, untuk memperingatkan bahwa toilet itu penting. Nah, bagian dari toilet itu adalah kloset. Kloset itu penting. Jadi kita buang berak atau hajat itu pada tempat dan ketentuannya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngebuang apa segala macam, itu dibikin nih hari sedunianya buat ngerayain itu. Jadi buat pada teman-teman yang pengen ngebuang, pengen apa segala macam, udah disediain tempatnya, udah disediain tempat buangnya, udah disediain semuanya. Di perkembangan modernnya sekarang ini, kalau kita teman-teman yang pada sering menggunakan kloset, pastinya dong, pasti nggunain kloset. Kalau nggak nggunain kloset, menggunain apa lagi buat berak ya kan? Nggak mungkin kita gali tanah dulu, kelamaan, keburu brojol dia. Itu perkembangannya udah mulai bagus. Kloset-kloset sekarang tuh udah mulai mewah-mewah deh. Seminimal yang paling kita gampang itu, dia udah ada ngeluarin air buat bantu kita cebok. Jadi kita geser-geser doang tuh pantat, ya kan? Nah, yang kedua, tekanan air flushnya cepet. Jadi sekali kita pencet, biur langsung masuk ke dalam tuh semua kotoran. Dan yang kemudian di ujung-ujung harinya nih, kalau di negara-negara maju, tuh di klosetnya udah lain-lain tuh. Bisa kalau ngeluarin air ceboknya air hangat. Jadi tuh pas kita berak pas cebok, gila. Kagak sembriwing dingin kayak air-air di desa. Jadi eh, kenanya jadi air hangat gitu kayak lu mandi. Terus ada penghangat di bagian pantatnya. Jadi kita berak tuh nggak yang ngerasa langsung dingin. Apalagi kan kalau misalnya pagi-pagi tuh kan, kita kalau mau berak tuh, apalagi kalau misalnya tinggal di gunung kan langsung gigil tuh di atas kloset ya kan, gigil. Nah kalau dia ada penghangatnya gitu kan. Nah itu tuh emang banyak-banyak, benar-benar perkembangannya udah makin jauh lah ya kan. Udah ada penghangatnya, ada bantu buat ceboknya, ada buat pembuat siramnya. Mungkin nanti di dalam klosetnya ada ngebantu kita buat dengerin musik. Bisa jadi perkembangan ya kan, perkembangan kloset ini. Dan perkembangan kloset ini nggak cuma untuk di kloset duduk, di kloset jongkok juga. Di kloset jongkok itu eh, airnya udah mulai bagus tuh. Apalagi kalau teman-teman yang pernah buang air di bandara. Itu kita nggak ada lagi disediain ember sama gayung warna merah. Udah langsung tinggal jegrek, udah kebuang sendiri. Nanti ceboknya pakai tembakan tuh, tembakan air, jebur-jebur gitu kan. Ah, tembakan itu sangat penting, itu ngebantu kita untuk ngebersihin kerak-kerak neraka yang ada di sekitar pantat kita. Itu sangat penting itu. Makanya itu tuh kloset sangat kita butuhkan. Mungkin zaman sekarang ya, nggak tahu ya, kalau sepanjang gua ngeliat dan gua pandang di sekitar lingkungan gua sih udah nggak ada lagi yang pakai berak di sungai. Tapi ada yang berak di pantai, ada di kota gua masih ada yang berak di pantai. Tapi itu tergantung kembali ke masyarakatnya ya. Jadi gue juga buat saran nih buat teman-teman yang nonton ini, dimanapun berada, baik di Indonesia, di luar negeri, di Amerika, ya dimanapun berada lah, usahain punya tempat berak, yaitu kloset dengan kelengkapannya, yaitu toilet. Itu sangat penting. Jadi biar kita hidup tetap sehat, apa yang kita buang terbuang pada tempatnya. Kayak slogan buang sampah kan, buang sampah pada tempatnya, buang berak pada lokasinya. Itu sangat penting itu sangat ngebantu. Jadi kita juga selain hidup sehat, rumah kita juga nyaman, nggak ada tuh bau-bau yang semriwing-semriwing, hidup kita mah seger gitu. Itu walaupun di akhir ini, di video ini saya menceritakan sedikit sekali tentang sejarah kloset, tapi kloset itu sangat penting untuk kehidupan kita, baik sekarang, di masa depan, dan di masa yang akan datang. Karena kalau tidak ada kloset, kita buang hajat, kita mau buang di mana lagi, ya kan?
Dan kebiasaan kita di kloset juga harus lebih memperhatikan sesama. Jangan terlalu lama, karena yang pengen pakai bukan kita doang. Karena yang pengen pakai juga semua orang. Sekian dari saya, terima kasih.